Oke guys, kembali lagi di Angku Channel. Kali ini ada Canon G2010. Kita mau ganti ink absorber. Ini saya udah siapkan ink absorber penggantinya. Karena kenapa kok diganti? Ya karena udah penuh, dan kalau nggak diganti beresiko nanti dia luber tinta pembuangannya. Jadinya kita ganti. Oke, langsung aja. Udah saya matikan posisinya. Langsung kita eksekusi bagian belakang terlebih dahulu. Kita buka dua bautnya. Oke, kita buka. Kemudian kita putar. Kita buka. Kita ke bagian samping sini. Kita gunakan obeng minus, kita cungkil. Kita cungkil, terus ke bagian bawahnya. Oke, terlepas. Dan ke sisi satunya. Kita cungkil bagian sini. Oke, lalu ke bagian bawah terlebih dahulu. Oke. Ya, terlepas. Kemudian ke bagian depan. Ini kita buka ya. Kita lepaskan, kita cungkil bagian sini seperti ini. Kemudian ini kita lepaskan seperti ini. Kita lepas. Kemudian ini di sini ada pengaitnya, cungkil aja sama di bagian sini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian ke bagian sini. Kita lepaskan. Oke. Kemudian penutup bagian sini kita cungkil, terlepas. Lalu ini. Oke, bagian sini. Oke, baru kita angkat ke atas, terlepas. Oke, kemudian ke bagian samping yang ada mainboardnya di bagian sini, kita akan lepaskan, bentar, kabel warna kuning ini kita cabut, kemudian sama kedua ini, kabel ini sama ini. Oke, itu aja. Kemudian kita akan lepaskan scannernya. Pertama kita lepaskan penyangganya ini seperti ini, terus ini bisa kita copot, kemudian baru kita lepaskan scannernya. Nah, oke, seperti ini scanner terlepas. Oke, kemudian kita lepaskan bautnya bagian sini. Sama bagian sini. Oke, kemudian ke bagian belakang. Di bagian sini kita lepas. Sama bagian sini. Oke. Kemudian kita lepaskan dulu ini ya, apa namanya, penutup tinta. Nah, oke, seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita ke bagian sini. Nah, ini ada pengait ya, tinggal kita angkat. Nah, seperti ini. Sama juga di bagian sini itu ada pengait ini. Nah, dan terlepas covernya. Oke,
Next, tahap selanjutnya kita lepaskan semua kabel-kabel di mainboardnya atau logic board ya. Nih. Oke. Kemudian ini. Nah, udah. Kemudian kita lepaskan baut-baut yang ada di mainboardnya. Oke, ini namanya logic board atau mainboard. Kita amankan ya. Kemudian kita lepaskan kabelnya dari sini seperti ini. Ini juga. Nah, lalu kita lepaskan board hitam ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita lepaskan sensor kertas bagian sini. Kita angkat aja, kita lepaskan kabelnya seperti ini. Kemudian kita lepaskan, ini juga kita lepaskan. Dan seperti ini. Oke, terlepas. Kemudian kita ke sisi bagian sini, kita lepaskan sensor ini. Oke, kemudian kita lepas seperti ini ya. Oke, kemudian kita lepaskan board putih ini, kita cungkil aja bagian sini. Nah, seperti ini dan terlepas. Oke. Selanjutnya kita lepaskan board ini ya. Ini ada satu baut di bagian sini. Oke. Kemudian kita ke bagian depan. Nah, bagian sini ada dua baut, atas dan bawah. Kita lepaskan semuanya. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita lepaskan. Nah, seperti ini. Kemudian next kita gerakkan print head ini ke tengah. Caranya ini ada putih-putih, kita dorong ke belakang, kemudian tengahkan. Oke. Next kita akan lepaskan baut besi ini. Di sini ada dua baut ya bagian ini. Kita lepaskan semuanya. Oke. Kemudian kita ke bagian depan. Di bagian sini ya. Ada dua baut juga. Bagian atasnya. Tuh. Oke, lalu satu lagi di bagian sini ya. Ya, nanti ini bisa dilepas. Oke, kemudian ini kita lepaskan. Nah, lepas ya. Oke, saya ataskan dulu kameranya. Next, kita akan lepaskan ini, sini. Langsung aja bagian sini kita lepaskan bautnya. Oke. Kemudian di bagian sini
Ini dia pakai per ya, jadi jangan sampai hilang. Kemudian sini kabelnya kita lepaskan semua dulu. Nih ya, kabel ini ya kita lepaskan, sama ini. Oke. Nah, ini kita lepaskan. Ini kita lepas dulu. Nah, seperti ini, selang kita lepas, yes. Kabel kita lepas dari kaitan-kaitannya. Oke, nah untuk yang bagian ini kita lepas juga. Seperti ini ya. Oke, kemudian baru kita angkat besinya yang ini. Nah, kita angkat, sip. Ini kita lepaskan seperti ini. Nah, dan terlepas. Kita kasihkan sini dulu, no problem. Oke, nah ini dia pakai ring ya tadi ya, yang baut ada pernya. Nah, ini ringnya jangan sampai hilang. Oke, next. Ini kita akan nyabut burst unit sama auto seat finder ya. Ini pernya kita cabut terlebih dahulu. Kemudian ini kita lepaskan. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian ini ya, ini kita lepas juga. Ya, Bang. Oke, terlepas. Kemudian kita akan lepaskan baut yang mengunci apa namanya ini, atau seat feeder ya. Ini ada 4 baut ya. Ada 1, dan sini 2, sini 3, lalu yang terakhir di bagian sini. Nah, ini 4. Oke, kemudian tinggal kita angkat aja seperti ini. Nah, ini satu paket ya, kita lepaskan. Oke, nah ini namanya ink absorbernya yang tadi ya. Ini udah hitam semua, berarti udah kena tinta. Nanti kita akan replace atau ganti. Pertama kita bongkar dulu ini. Oke, kita ambil. Kemudian kita akan ambil roller ini ya. Caranya ini ada penguncinya, kita putar ke atas seperti ini, sama ini. Nah, seperti ini, baru akan kita ambil. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita buka baut ini. Sama baut di bagian sini. Nah, ini ada per juga, tapi pernya kecil ya. Terus ada ring, tapi ringnya ring kotak. Oke, ini kita ke ataskan. Nah, ini kita akan ambil semua.
Oke, saya gunakan plastik. Ini kita ambil, kita masukkan ke sini, akan kita buang ya. Oke. Oke, ini ya. Kemudian langsung aja kita lakukan penggantian ya. Kita masukkan penggantinya. Sama di bagian sini. Oke, bagian sini. Oke, bagian sini. Sip. Lalu kemudian di bagian sini. Oke, terus sini, bagian sini. Terus yang terakhir di bagian sini. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian ini kita pasang kembali. Kita baut. Oke. Kemudian bagian sini kita kasih ring kotak yang tadi, lalu kita baut pakai yang ini, pernya yang kecil. Oke, good. Selanjutnya kita pasangkan ini di sini ya. Oke, kita baut lagi. Good. Kemudian kita pasangkan rollernya lagi ya. Ini. Oke, seperti ini. Baru kita kancingkan kembali seperti ini. Yang ini kancingkan seperti ini. Sip. Kemudian kita pasang auto seat binder sama purge unit. Kita pasangkan langsung. Oke, seperti ini. Kita langsung baut aja. Oke. Dan bagian sini. Lalu yang terakhir di sini. Sip. Kemudian kita pasangkan penutup purge unit yang ini ya. Seperti ini. Kemudian kita baut lagi.
Oke, kemudian yang bagian ini warna hitam kita pasang. Oke, good. Kita baut lagi. Oke, kemudian jangan lupa kita pasangkan per ini ya, kita kaitkan dengan yang ini sama ini. Oke, nah seperti ini dia udah normal. Next kita langsung pasangkan ini ya. Oke, kita pasang kembali. Ini kita masukkan ke lubangnya seperti ini. Oke, good. Kita baut terlebih dahulu ya. Ini ringnya. Kemudian ini pakai per yang tebal tadi. Oke. Sip, jangan kita kencangkan nanti aja. Yang terpenting bagian sini kita baut juga. Nah, seperti ini. Nah, baru kita kencangkan bagian sini. Oke, good. Sip. Kemudian untuk kabel ini kita pasangkan lagi di bagian sini ya. Oke, langsung aja kita rapikan kabel ini dulu ya. Kita rapikan ya, sini. Oke, ini selangnya kita masukkan bawahnya di sini. Nah, oke. Nah, good. Nah, ini kita kasih ke sini, terus masukkan ke sini. Nah, ini di sini. Nah, good. Kemudian ini kita masukkan dulu selangnya ke lubang ini, masuk seperti ini ya, terus kita rapikan. Nah, oke. Ini kita lebih masukkan lagi selangnya pakai pinset ya, seperti ini. Nah, oke, good. Kemudian kabelnya ini kita ubetkan di sini ya, seperti ini. Nah, sip. Oke, next selanjutnya kita pasangkan besi penyangga di bagian sini. Nah, oke, good. Kita baut ya. Oke, lalu ke bagian depan kita baut juga menggunakan baut yang pendek. Aduh. Ya. Oke, satu lagi.
Ya, sip. Kemudian kita pasangkan ini ya. Oke, seperti ini aja. Sip. Kemudian bagian sini jangan lupa ada sensor, kita pasang. Oke, kita baut ya. Nah, sip. Oke, kemudian di sisi bagian sini kita pasang plat ini. Oke, sip, kita baut. Oke, kemudian di bagian depan kita baut lagi pakai baut yang pendek ya. Oke, kemudian bagian atasnya oke. Lalu di bagian sini ada baut juga, ini ya. Tuh, nah, oke, good. Ini kemudian kita pasangkan sensor ya, sensor kertas. Ini kita colokin dulu ini kabelnya, jangan sampai terbalik ya. Oke, kemudian kita masangkan ke sini. Seperti ini, kita baut ya. Oke, good. Kemudian kabelnya sip. Ini kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini platnya kita pasang terlebih dahulu. Seperti ini, good. Ini gini dan ini seperti ini. Nah, kayak gini ya. Oke. Terus kita pasangkan logic board atau mainboard. Ini kita pasangkan kabel-kabelnya terlebih dahulu. Nah, kalau tiga ini udah kepasang, kita baru baut dulu ya, karena yang paling sulit yang tiga ini. Kita baut mainboardnya. Ada 3 baut ya. Oke,
Dan kita colok-colokkan kabel-kabel yang lainnya. Oke, sip. Kita tutup covernya. Kita pasang ya. Oke, ini kita tutup tintanya, kita kembalikan ke semula. Nih. Oke, good. Kita baut lagi di sini sama sini. Oke. Dan di bagian sini kabel kuning kita colokin bagian atas tadi ya, slap. Udah. Lanjut ke bagian belakang, kita baut. Bagian sini. Oke, sama di bagian sini. Oke, good. Selanjutnya kita tinggal pasang scanner ya. Kita pasang scanner terlebih dahulu. Ini scannernya. Seperti ini, kabelnya kita masukkan sini. Oke, kita pasang penyangganya ya. Ini penyangganya kita pasang bagian sini. Ini dapat sini ya. Nah, oke, kita putar. Kita colokkan kabelnya. Oke, satu lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, tinggal kita pasang cover-cover samping ya. Pertama cover ini dulu. Kita tutup. Oke, lalu atasnya. Ini ya, seperti ini. Nah, dan kita pasang ini. Good. Lalu bagian sini kita pasang yang bawah dulu ya. Oke, baru kita dorong. Good. Kemudian ini oke, lalu ini nah, sip. Kemudian penutup samping.
dan samping satunya. Oke, good. Dan yang terakhir bagian belakang. Oke, baru kita baut. Oke, dan proses penggantian ink absorber sudah selesai sepenuhnya ya. Tinggal kita nyalakan. Kita colokin dulu ya, jangan dinyalakan. Nah, kita sekarang proses ke reset ya, reset printer. Nah, ini kan setelah diganti harus direset dulu biar bisa digunain printernya ya. Ini kita kasih kertas. Oke, udah. Kemudian kita tekan dan tahan tombol power, terus tombol stop 5 kali ditekan. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini. Lepaskan keduanya, tunggu sampai lampu power berhenti berkedip ya. Oke, ini sekarang kita reset terlebih dahulu ya. Itu kita pencet tombol power, tahan, sama tombol stop, pencet 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan keduanya, tunggu sampai lampu LED indikator power berhenti berkedip. Oke. Kalau sudah, pencet tombol stop 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Tombol power 1 kali. Oke, kita tunggu. Dia akan melakukan pencetakan ya. Oke, dan hasilnya D00 kayak gini berarti sudah bisa dipakai atau reset kamu berhasil. Oke, gitu tadi. Semoga bermanfaat.